Sekarang kita masuk bagian terakhir dari pembangkit listrik tenaga uap ya, ATU. Sekarang masuk ke bagian dari turbin ya. Kemarin sudah bahan bakar, kemudian tungkunya, kemudian boilernya, sekarang generatornya. Turbin ya, generator kita bahas ada sendiri nanti kan. Ya, turbin ya. Jadi setelah boiler ke turbin. Turbin uap, seperti kita ketahui, adalah salah satu dari penggerak utama pembangkit listrik yang penting ya, karena dia cukup besar tenaga yang dihasilkan. Jadi hanya sedikit dia hasilnya di bawah mesin turbo ya. Untuk pada turbin tingkat energi fluida atau cairan ya terus menurun sepanjang aliran arus, sehingga energi fluida tadi akan makin lama semakin jauh jaraknya dari sumber, ya, berarti dari boiler ya ke turbinnya, maka energi yang dihasilkan akan semakin turun. Makanya tidak boleh antara boiler dengan turbin letaknya terlalu jauh. Karena makin lama dia panas ya, super panas itu lama-lama akan turun deh kan. Makanya kenapa energi panas tidak disalurkan langsung untuk jarak yang jauh. Hanya dekat sekitar sumbernya saja dia. Nah, begitu juga dengan nanti beberapa pembangkit terbarukan juga seperti ini. Jadi untuk satu unit, ya, unitnya daya yang dihasilkan dari turbin itu 1 mega sampai 1 mega. Ini baru daya turbin ya, daya generator yang akan menghasilkan listrik yang terpakai akan di bawah ini lagi. Karena ada efisiensi nanti. Biasanya untuk mendapatkan 1 mega daya generator, turbin itu akan harus menghasilkan daya 1,25. 1,20 sampai 1,25 ya. Ya, bagi 1 mega, nanti dia energi itu sekitar 0,75 lah ya. 0,8. Nah, kalau sampai 1000, waktu dia nanti dihasilkan adalah 800 sampai 850 sampai 900. Nah, jadi itulah efisiensinya. Secara umum dia dibuat mulai dari yang skala kecil ya, 1 mega, 2 mega, 1 mega itu kan 1 juta watt ya. Rumah kita itu 1.300 ya, 900 ya. Itu kan hanya dapat untuk menampung yang listrik 1.000 orang. Itu ya skalanya kecil nih ya. Kalau mega ini di bawah puluhan itu ya, itu biasanya digunakan hanya untuk keperluan tertentu, bukan untuk disalurkan ke jaringan nasional ya, jaringan listrik nasional. 1 mega, 2,5 mega, 5 mega, 10 mega. Dia yang dari 120 ke atas ini yang biasanya digunakan untuk pembangkit, karena efisiensi termalnya itu yang paling memakai padan ya, itu dia menggunakan yang. Jadi tujuan dari teknologi turbin, tapi dia mirip nanti ya dia dengan pesawat untuk bilah-bilah dalam turbinnya ya. Dia ada daya angkatnya juga yang untuk membuka turbinnya. Ini adalah gunanya untuk ekstrak atau membuka ya jumlah maksimum dari energi fluida atau cairan tadi. Dia kerja ya, mengubahnya menjadi daya yang benar itu energi kinetik dengan efisiensi yang maksimum. Ya. Nggak akan menandakan sebuah pembangkit memiliki keadaan yang maksimum. Dia hanya harus lebih minimum itu bukan paling murah ya, kalau tidak
Kalau murah nggak mungkin kita dapatkan yang maksimum. Ya. Maksudnya dengan ada yang sama, dia harus pengawasan yang tidak terlalu banyak dan waktu yang cepat. Nah ini untuk tenaga uap agak susah ya. Walaupun dengan jenis boiler yang bermacam-macam kemarin kan. Nanti untuk kerja jenis dan kerjanya nanti akan dibahas lagi akhir nanti ya. Prinsip kerjanya adalah nanti akan kita lihatin simulasinya nanti untuk prinsipnya dulu baru nanti bekerjanya uap di dalam turbin. Ini berbeda dengan mesin uap. Kalau mesin uap dia langsung ke piston ya, menggerakkan piston untuk menggerakkan baling-baling kapal atau roda dari kereta ya. Nah, di sini dia adalah memutar turbin untuk yang dikoppel atau dihubungkan dengan generator ya. Nah, cuma nanti karena mesin turbin uap ini kecepatan awan tinggi ya, jadi ada pengeremannya. Bukan pengereman seperti yang rem kita ini kan dengan menambahkan energi apa namanya yang lebih rendah terhadap bilah-bilah yang lain sehingga dengan daya yang besar tadi kecepatannya berkurang. Nah, kenapa nggak langsung kecepatan yang kita turunkan? Kecepatan yang diturunkan nanti energi untuk daya yang dihasilkan akan kurang. Sehingga kecepatan tinggi itu dimasukkan untuk menggerakkan turbin yang berat itu ya. Sehingga nanti dia berputar. Nah, pada saat perputarannya kencang, maka nanti akan diatur dengan pengereman dengan bukan kayak rem spin mobil atau motor ya. Nanti dia energi tenaga turbin yang lebih rendah dimasukin ke bilah-bilah yang lain sehingga dia yang cepat tadi akan rem atau mengurangi. Karena kenapa? Dikurangi kecepatannya karena kecepatan daripada generator ada batasnya. Nanti kita bahas di bawah nanti. Bahwa ada kecepatan maksimal itu 3.600 untuk 50 Hz ya. 3.600 putaran per menit. Nah, kalau dia dua kutub 60 Hz. Kalau dia 50 Hz itu dia sekitar 3 ribuan. Nah, kalau dia kutub itunya 4, itu dia malah lebih rendah lagi. 900 atau nanti 60 atau apa 1.500 untuk yang 50 Hz. Jadi ada perhitungannya ya. Nah, itu kecepatannya. Sedangkan kecepatan yang dihasilkan itu adalah sampai 20.000 putaran per menit. Sehingga nggak cocok dia kalau langsung itu dipakai untuk pembangkit tenaga listrik. Nah, kalau nanti dia digunakan untuk penggerak seperti kapal atau kereta, itu dia bisa di gear. Nah, kalau di market otomatis tidak gunakan gear. Nanti dari gear akan kita lebih energi. Efisiensinya lagi. Jadi turbin uap, ya, kalau untuk mesin uap tadi ya, dia energi tekanan untuk mengatasi resistensi tadi atau tahanan yang menghalangi seperti untuk menghalangi gerak ya. Dari tahanan eksternal seperti kalau kereta tentu dia untuk menggerakkannya ada daya gesek kan. Nah, kemudian untuk turbin uap dia tergantung pada tindakan dinamis dari uapnya. Jadi tekanan yang dinamis atau bergerak ya. Yang menurut hukum kedua Newton gerak ya. Gerak Newton kedua ya. Gaya adalah sebanding dengan laju perubahan momentum atau kecepatan dikali dengan masanya. Nah, kecepatan inilah yang diuap nanti yang akan digunakan yang merupakan tekanan dinamis ya, tidak statis. Nah, jika laju perubahan momentum disebabkan di dalam uap dengan memungkinkan pancaran kecepatan tinggi uap ya untuk melewati sudu atau bilah-bilah yang melengkung daripada turbin. Nah, dia akan memberikan kebutuhan ke sudu. Jika sudu itu bebas, sehingga sudu itu akan bergerak atau memutar pada arah gaya yang dorongnya tadi. Nanti ada dua nanti ya untuk mendorong daripada turbin. Nanti ada yang namanya gaya ininya ya, apa namanya energi ininya sebentar saya ini kan
reaksi ataupun nanti impuls ya, reaksi atau impuls nanti. Yang dorongannya dua atau gabungan nanti. Kalau reaksi dia tidak digunakan sendiri, biasanya gabungan dengan impuls. Jadi dia yang reaksi impuls itu adalah sudu didorong oleh tekanan daripada turbin yang sudah melewati nozzle ya, satu ya, dan satu supaya menghasilkan tekanan yang seperti jet. Sedangkan nanti reaksi dia akan menggunakan tenaga reaksi daripada nozzle-nya tersebut, sehingga nozzle-nya bergerak. Sedangkan kalau impuls nozzle-nya diam. Nah, karena bergerak, kemudian ada tenaga yang di ujung nozzle juga nanti akan. Jadi ada sebenarnya kalau untuk reaksi ada gabungan reaksi dan apa namanya impuls ya. Kalau impuls dia bisa sendiri. Karena emang dia nggak bisa digabung karena nozzle-nya diam. Jadi dengan kata lain daya turbin uap diperoleh dengan laju perubahan di saat momentum dari semburan kecepatan tinggi uap yang menimpa atau yang mengenai kelengkungan daripada sudu atau bilah. Di dalam bentuknya ya. Nah, uap dari boiler tadi dimasukkan ke dalam bagian atau disebut dengan nozzle ya, supaya dia mempunyai ketekatannya akan lebih seperti jet nanti kelihatan bentuknya. Karena panaskan uap, energi panas dari uap berubah menjadi nanti kan masih energi gerak ya, dan nanti dia akan nanti semburan kecepatan tinggi dari prinsip dari kerja untuk baling-baling atau sudu yang bergerak ya seperti berikut. Nah, ini dia, makanya dia ada kayak kelengkungan ya, walaupun nggak se ekstrim gini ya kelengkungannya nanti kan. Nah, kalau ini dia biasanya kelengkungan yang cukup seperti ini nanti untuk turbin air ya, karena dia masanya lebih tinggi. Jadi C1 adalah tekanan datangnya, C2 adalah outputnya, sehingga dihasilkan daya. Ini gayanya, daya yang dihasilkan F ya, gaya. Sehingga akan menggerakkan jika C1 ini jauh lebih besar dari C2 nanti ya, sehingga akan menghasilkan gaya gerak. Jika bila-bila itu dipasang di tempat yang bebas ya, bebas berputarnya, bukan permanen ya. Nah, dia berada pada rotor yang terpasang pada sebuah poros. Nah, poros ini nanti yang dihubungkan ke generator. Didukung oleh bearing nanti ya. Nah, supaya apa? Rotor ini kan roda gigi ya. Sehingga nanti beratnya akan, daya geseknya akan berkurang. Itu pun nanti ada pelumas nanti ya. Kalau tidak bisa ada pelumas dan pendingin. Nah, di sini uap akan mengalami perubahan arah gerak karena kelengkungan dari sudu tadi ya. Nabrak kelengkungan ya. Nanti apanya? Nozzle-nya nggak satu nanti ya. Nanti akan menimbulkan perubahan dalam daya gerak untuk sebuah daya. Ini merupakan kekuatan pendorong dari turbin ya. Jadi dari semburan dari nozzle dari tekanan uap tadi. Bahwa harus sadari bila tidak memperoleh kekuatan dari tekanan statis uap, ya, tapi dampak dari semburan. Beda dia dengan mesin ya, semburan. Kalau mesin dia tidak, tekanannya yang perlu dia bukan semburan. Nah, dia bekerja dalam menggerakkan piston ya, ada tekanan statisnya. Nah, itu bilanya dirancang sedemikian rupa ya, mirip dengan apa namanya sayap pesawat, tapi ada kelengkungannya lebih tajam sedikit ya. Dia akan menunjukkan dan mematikan bila tanpa untuk menyerang balik. Jadi artinya dari searah dia ya, karena dia berputar. Di gambar berikutnya ini adalah beberapa tekanan semburan dari nozzle ya. Jadi ketika bila terkunci, ya semburan memasuki dan meninggalkan kecepatan yang sama. Jika bila atau sudunya terkunci, sehingga nanti tekanan dari
kecepatan masuknya sama dia dengan kecepatan keluar, sehingga bilanya tidak mendapati tekanan karena dia kunci. Kemudian sama ya, menilai mengembangkan gaya maksimum jika kita mengabaikan gesekannya ya, nah dia akan diam. Karena kecepatan bila adalah nol, tidak ada kerja mekanik yang dilakukan. Ya. Nol, karena yang masuk sama yang keluar. Kecepatan yang masuk sama kecepatan yang keluar. Sehingga dia tidak ada bekerja di bilahnya. Itu yang pertama nanti ya. Ya, bila diperbolehkan untuk dipercepat ya kecepatan meninggalkan semburan bila berkurang sehingga mengurangi gaya. Sedangkan kecepatan bila kerja yang dilakukan bekerja maksimal dilakukan ketika kecepatan bila setengah dari kecepatan pelaksanaan. Kecepatan putar ini ya, setengah dari. Kalau ini 1 meter per second, nah di sini dia setengah meter per second. Ini kecepatan maksimum. Sehingga nanti kecepatan bilanya adalah kecepatan masuknya dibagi 2 atau setengahnya. Sehingga nanti kecepatan keluarnya itu mendekati 0. Sehingga dia dayanya maksimal ke bila sehingga bila ini masih C2-nya masih ada ya keluar, sehingga dia ini seperempatnya. Nah, ini yang diambil. Nah, ini yang menggerakkan nanti. Ini dia terkunci. Kalau ini gayanya maksimal nanti ya, kayak kan. Jenis-jenis atau klasifikasi dari turbin uap. Pertama berdasarkan prinsip kerjanya. Nah, ini tadi turbin impuls. Jadi dia menyembur sini tadi, nozzle-nya langsung menabrak. Nozzle dari nozzle langsung menabrak bila-bila turbin. Itu dia impuls. Jadi impuls itu ada yang sederhana, kecepatan tingkat, tekanan tingkat, dan kombinasinya. Kemudian berdasarkan impuls reaksi. Nah, ini gabungan, maka tidak ada reaksi sendiri. Nah, reaksi dia akan lain. Kalau yang impuls tadi, nozzle-nya yang menabrak ini dia tetap diam, ini yang bergerak. Nah, ke asnya, di asnya itu terpisah. Sedangkan kalau reaksi dulu ya, reaksi dulu. Nanti dia adalah nozzle-nya yang bergerak. Nah, sehingga seperti selang pemadam kebakaran. Kalau kita cemburkan, kalau didiamkan dia bergerak kan. Nah, seperti itu dia. Jadi nozzle-nya itu tersambung ke asnya. Kalau ini kan nggak terpisah ya. Nah, tersambung ke as hanya bila. Nah, tersambung ke asnya sehingga nozzle itu waktu disemprotkan keluar uapnya ini yang kencang, dia akan bergerak. Dia bergeraknya bukan karena disembur ya, semburan keluar, dia reaksi karena semburan tadi, sehingga dia bergerak. Kemudian impuls reaksi tadi, ya impuls reaksi itu adalah ujung dari yang setelah dia bergerak, ujungnya kan masih punya tekanan. Nah, tekanan ini masukin lagi ke bilahnya. Nah, nanti kita lihat bentuk ininya ya, yang simulasinya untuk reaksi sama impuls ya. Jadi saya perbedaan reaksi dengan impuls. Nah, ini ya. Tadi 2 ini. Tapi dia reaksi tidak digunakan sendirian ya, dia gabung dengan impuls. Rugi kita. Tekanan yang tinggi itu masih. Nah, kita ambil contohnya ini. Ini yang turbin impuls ya. Pokoknya didorong oleh semburan tekanan tinggi dari nozzle ya. Bilanya yang terhubung ke as dengan bearing akan berputar kan. Nah, ini impuls. Pokoknya langsung dorong kan ya, pasti dia kalau tidak mati ininya, tidak paten permanen, dia pasti dia akan bergerak. Adalah impuls. Nah, ini dalam kenyataannya ini beberapa nozzle nanti ya. Ini cuma satu aja contoh. Jadi semburannya panas ya kan, sehingga nanti akan mengakibatkan gerakan karena dia gerak memutar ya daripada bilah-bilah. Nah, ini yang mirip di pesawat tadi ya, bilang sayap pesawat. Karena di daya angkatnya sebenarnya dia. Ini yang bergerak, runner-nya, ini yang bergerak. Nah, ini bilah-bilah yang satu lingkaran yang dihubungkan satu set ini ya. Nah, ini
sudunya masing-masing. Nah, ini untuk nozzle-nya. Jet ya. Ini lebih besar, kemudian disempitkan di sini, menyembur besar lagi. Tekanannya akan lebih besar. Daripada inilah sama luasnya ya. Makanya jet. Dengan tekanan tidak ada tekanan balik. Sehingga kecepatan akan makin kencang. Sama juga kita waktu selang air gitu ya. Kita tekan ujungnya, jaraknya akan jauh kan. Jika tekanan keluarnya sama ya. Inputnya sama. Akan kencang makin jauh dia. Kalau ujungnya ini sama besar dengan ini akan lebih dekat jaraknya. Kalau disempitin dia akan jauh. Nah ini prinsip kerja daripada nozzle untuk pembangkit tenaga uap. Jadi tekanannya akan makin tinggi. Seperti jet istilahnya dia, jet. Nah ini yang impuls ya, mendorong langsung dia. Sehingga ini energi tekanan uap tadi yang tinggi yang setelah dipanaskan ya, air, uap. Sehingga ini menjadi energi kinetik, energi gerak. Dorong bilah-bilah atau sudu daripada turbin uap. Lihat kerjanya. Ini yang ini dulu impuls ya. Nah, gimana yang apa nanti yang reaksi gitu ya. Nah, seperti ini disemburkan di semburannya ya, sehingga memutar. Karena dia pakai bearing di sininya ya. Nah, nanti energi belakangnya di berapa lapis ya? Mutar lagi yang belakang, mutar lagi yang di belakang. Yang tekanannya akan lebih rendah karena sudah terhalang oleh ini kanan ya. Sehingga makin ke belakang dan makin rendah. Nah, ini dikoppel atau dihubungkan sejajar dengan generator. Nah, ini semuanya nanti ada yang sejajar seperti ini. Ini kalau yang air, tapi kalau uap pasti sejajar ya. Kalau air dia ada yang horizontal seperti ini, ada yang vertikal. Tapi kalau karena letak nanti ya. Kalau untuk uap dia biasanya dikoppel langsung. Nah, inilah kecepatan yang harus disesuaikan oleh kecepatan uap yang tinggi awalnya. Ini kan ini hanya memperlihatkan impulsnya ya. Nanti ini beberapa tingkat ya. Kalau ini langsung, ini kecepatan ini sama dengan kecepatan sini. Kurangi ininya nanti ya, supaya sama. Karena satu as ya, tambah bearing. Nah, nanti ada bertingkat di supaya kecepatan yang sangat tinggi di sini nanti menjadi kecepatan kerja untuk generator. Ini generator ya. Itu yang impuls ya. Yang kan lebih cepat, ini lebih pelan kan. Ini kita langsung ya sebentar. Ini dari nozzle tadi. Apabila yang bergerak tadi, kan ya. Kalau sebentar saya bisa sedikit untuk reaksi. Nah, ini yang reaksi. Nah, lihat. Kalau reaksi, nozzle-nya bergerak. Kalau tadi diam ya, masuk dia uapnya dari ini ke hasilnya akan menggerakkan. Kenapa dia bergerak? Karena semburan dari ujung nozzle ini akan mengakibatkan reaksi. Sama waktu kita, kalau tekanan tinggi ya, seperti kalau kita tekanan tinggi itu adalah pipa selang pemadam kebakaran. Kalau selang kita di rumah itu kecil gerakannya ya. Kalau selang kecepatan tinggi, atau nanti bisa juga pakai kompresor ya, bisa juga tinggi dia. Selang seperti pemadam kebakaran itu harus dipegang, kalau enggak dia akan bergerak. Ini dia. Kenapa dia bergerak? Karena reaksi semburan keluar daripada kalau di pemadam kebakaran air ya, kalau sini adalah tekanan uap, sehingga dia bergerak ya, reaksi karena dia semburan. Nah kalau nggak ada semburan sini dia akan diam. Nah semburannya ini juga mempunyai ketekanan kan, yang seperti apa tadi yang sebelumnya impulsnya. Nah dia juga akan disemburkan ke sini. Jadi ada dua energi dia, reaksi karena semburannya karena dia dimasukin ke bearing yang bergerak ya. Nah, dia bergerak. Kalau yang tadi kan diam, hanya semprotannya saja, semburannya saja. Kalau ini akibat semburan tadi karena ini tidak permanen, dia bisa bergerak sehingga dia akan bergerak. Nah, asnya akan bergerak kan, ujungnya ini juga akan menimbulkan tenaga kan, sama dengan yang reaksi tadi impuls tadi. Sehingga ada dua tenaga yang menggerakkannya. Pertama dari putaran karena reaksi semburan dari masih dua ujung itu, yang satu ujung semburan ujungnya akan ini bila yang bergerak ya, ini yang tetap. Ya. Tengahnya kesambung kan? Nah, yang impulsnya tentu akan terus ke belakang, reaksinya di depan saja ya. Asnya berputar, dia akan berputar. Nah, itulah perbedaan antara apa namanya
turbin reaksi dengan turbin, ini kan tekanannya makin ke ujung ya, makin rendah kan. Nah, makin ke ujungnya makin rendah. Itu tutup semua sih. Kalau zoom ini begini nih, banyak tulisan-tulisan yang nutup. Besar ya. Nih, tekanannya dia akan nurun kan, setelah masuk turbin ya. Nah, inilah yang nanti kita gunakan untuk apa namanya, pengeremannya tadi. Nah, baru ini tekanan yang keluar dari turbin yang harus kita apa namanya, kondensasi ya atau didinginkan. Nah, kalau nozzle dia masuknya nanti keluarnya akan lebih tinggi karena dikasih jet tadi ya, so karena akan lebih tinggi untuk jetnya. Nah, ini prinsip kerja dari turbin uap untuk apa namanya, impuls dan reaksi. Nah, kenyataannya yang impuls ini adalah yang reaksi ya, dia tidak berdiri sendiri karena dia juga nanti ada impuls. Tapi kalau impuls dia benar-benar bisa berdiri sendiri. Karena dia gimana dia mau reaksi ya, karena dia tidak ada gerakan daripada nozzle-nya karena nozzle-nya permanen. Kalau sini kan nozzle-nya dihubungkan ke as yang bisa bergerak ya, reaksi ya. Nah, impulsnya dari mana ya? Hasil dari reaksi tadi, semburan dari nozzle akan mendorong lagi bilah-bilah turbin. Ada 50% reaksi masih separuh gitu ya, kombinasi impuls dan reaksi. Ini yang kebanyakan digunakan kalau dia menggunakan reaksi. Kalau hanya impuls ya udah impuls murni ya. Kalau reaksi tidak reaksi murni karena digabungkan dengan impuls. Dan kenapa energi yang keluar dari karena mengakibatkan reaksi berputarnya nozzle tadi ya, asnya dihubungkan ke bilah-bilah turbin sehingga dia akan bergerak. Sehingga tekanan reaksinya tadi digunakan juga untuk membuat turbin. Jadi dua energi yang didapatkan. Tapi konstruksinya lebih kompleks ini ya daripada reaksi daripada impuls. Kalau impuls kan langsung nozzle-nya terpisah ya, disebutkan ke bilah gerak. Sedangkan di sini dia akan masuk dulu ke bagian as, kemudian dia masuk ke nozzle yang bisa bergerak ya, sehingga jika tekanan keluar dari nozzle ujung nozzle itu dia akan menimbulkan gerak. Nah, tekanan yang tinggi tadi juga akan menyembur lagi seperti impuls. Ya. Jadi berimpuls tadi reaktif ya. Kemudian yang reaksi juga. Reaksi. Impuls reaksi sebenarnya ya, bukan reaksi murni. Reaksi murni dia rugi kita. Kalau tekanannya, nah kalau dia tidak reaksi ya, dia akan apa impuls dia ya, impuls ininya diam, permanen ya. Itu dia bentuk. Nah, kemudian ya ini yang penting karena untuk yang impuls reaksi ya, bahwa putaran daripada nozzle apa putaran dari nozzle dan putaran semburan dari turbin dia harus konvergen ya, saling mendorong, saling menambah, bukan divergen. Sehingga dia akan menambah. Kalau divergen nanti akan memperlemah putaran. Jadi dia secara umum dapat dinyatakan bahwa perpindahan energi terjadi di kedua bilah-bilah tetap dan yang bergerak. Ya. Ada semburan dan ada reaksi daripada putaran nozzle. Jadi bilah rotor tadi menyebabkan perpindahan energi dan pergerakan yang berbeda. Karena ada kecepatan aliran ya, bagian bilah bergerak maka memungkinkan pemisahan aliran kurang yang menghasilkan efisiensi tahap yang lebih tinggi. Bertingkat ya, ada beberapa tadi tidak satu tingkat. Arah alirannya ada aksial, ya, flow, aliran subuh, ya, aliran radial, putaran, ya, dan aliran tangensial. Semburannya tadi aliran daripada apa ya, uap. Aliran aksial, ada turbin, aliran sumbu, ya, uap atau steam mengalir sepanjang sumbu poros, masuk ke poros AC tadi ya. Ya, turbin yang cocok untuk generator turbo ukuran besar. Dan mengapa digunakan di semua pembangkit listrik tenaga uap padat. Ini aliran sumbu. Turbin aliran radial. Nah, kita udah grab ya, kita istirahat dulu ya. Dulu Baik, kita Pak. dulu. Kita lanjutkan lagi setelah ini ya.
Tampilkan ya. Jenis-jenis dari turbin ya. Ini tadi aksial flow turbin, aliran aksial sumbu ya. Kemudian turbin aliran radial itu berarti dia putaran ya. Dan turbin ini uap mengalir dalam arah radial, yang menggabungkan dua poros ujung ke ujung. Jadi masing-masing menggerakkan generator terpisah. Jadi ada di ujung itu ada dua generator. Kalau yang aliran sumbu tadi satu, kemudian. Jadi sebuah piring tetap. Jadi ada di turbin itu ada yang runner sama yang tetapnya ya. Setiap poros lingkaran dari 50% reaksi aliran radial tadi, tapi karena gerakannya tadi ya adalah tetap pada setiap piringnya. Dua set bilah atau memutar berlawanan satu sama lain. Nah, dengan cara ini kecepatan relatif dua kali kecepatan berjalan mencapai pada setiap baris atau bilah dari turbin tadi berpencah. Akhir, mungkin dari aliran AC itu mencapai area yang lebih besar ya. Karena jenis turbin ini dapat dihangatkan dan memulai dengan cepat. Artinya startnya bisa lebih cepat ya untuk menghasilkan listriknya. Sehingga cocok digunakan untuk beban-beban puncak. Saat beban puncak itu adalah kalau di Indonesia malam ya. Mulai di atas jam 6 sampai jam 10 malam. Itu beban puncak di Indonesia. Sehingga dia perlu mulainya itu startupnya itu lebih cepat. Jadi dia sangat bagus ya pada ukuran kecil, tapi untuk yang besar akan kesulitan. Maka kenapa dia digunakan untuk beban puncak ya? Karena beban dasar itu adalah yang besar. Yang pengarahnya Raspudia ya, Strom. Dia dibuat dengan output turbinnya nih ya, belum generator, tapi generatornya kira 80% nanti ya. 275 megawatt satunya ya. Disebut dengan turbin Alstrom ya, nama penelitian. Saudara dia. Ini arahnya ya, arah masukin tekanan kuatnya tadi ya, kedua. Kiri dan arah dua as sumbu ya, sepanjang sumbunya nih. Ada kiri dan ke kanannya, atas ke bawah di sini. Kemudian aliran tangensial, dia searah tangen ya, tangen itu kan garis singgung ya, tangen. Ketika kita garis singgung dari lingkaran. Ya, ini sangat kuat ya, tapi bukan turbin yang efisien. Jadi biasanya digunakan untuk menggerakkan alat bantu, bukan penggerak utama ya. Jadi dia mandal tapi efisiennya lebih rendah. Sehingga bukan untuk penggerak utama. Turbin ini nozzle mengarahkan uap secara tangensial ke dalam ember turbin atau sudu tadi ya, sekeliling pikiran. Dengan keluar uap tadi berubah dari sebuah ruang pembalik masuk kembali ember berikutnya sepanjang. Jadi dia dari bilah pertama masuk kedua dan seterusnya. Jadi dia proses itu diulang beberapa kali, uap mengalir melalui spiral putar gitu ya. Dan beberapa nozzle dengan ruang pembalik dapat digunakan di sekitar pinggiran roda. Nah ini biasanya kalau yang ini lebih banyak digunakan nanti untuk turbin air ya, air, kayak sendok di ini. Karena nozzle dari ini berat jenis air itu lebih tinggi daripada gas uap ya. Jadi dia lebih bisa menggunakan kayak apa namanya sendok gitu ya, lingkungannya tinggi. Nozzle-nya diam lagi ya, sebenarnya sekelilingnya nggak ada.
potensial. Jadi sini ada jenis turbinnya ya, bukan hanya uap saja deh ya, jenis turbin. Kemudian pasokan panasnya untuk uap ini tekanan tunggal, berarti yang satu, kemudian campuran turbin tekanan ganda, kemudian turbin lihat, berarti output dari turbin dipanaskan lagi tuh ya. Kemudian untuk lihatnya itu ada ya sinyal, ada ya bentar ini ya. Biasanya ini dia ini bagian dari sini ya. Zoomnya susah deh, agak lambat. Nah, ini ya. Dan turbin tekanan tunggal, ada jenis ini nih, ada sumber tunggal pasokan namanya tunggal ya. Kemudian turbin ganda menggunakan dua sumber tenaga pada tekanan yang berbeda. Turbin tekanan bergantung pada pembangkit listrik tenaga nuklir nanti ya, akan digunakan, di mana ia menggunakan kedua sumber tersebut. Dia akan bahas sendiri untuk pembangkit listrik tenaga nuklir nanti ya. Bagian terakhir dari pembangkit listrik termal atau panas. Dan turbin tekanan campuran ditemukan pada pembangkit industri, misalnya pembangkit penggilingan baja, karena dibuka karena panasnya yang diperlukan ya, polinil atau tambang batu bara dan lain-lain. Karena dua pasukan uap dan menggunakan satu pasukan lebih ekonomis daripada yang misalnya untuk ekonomis mungkin dari cerbong uapnya ya dari mesin dapat dimanfaatkan untuk turbin uap tekanan rendah. Jadi dengan rehat ya. Digunakan siklus gabungan ya. Turbin tekanan ganda juga digunakan dalam siklus gabungan. Rehat, nah ini dia. Ya, turbin berarti panasnya di turbin dipanaskan lagi outputnya ya. Selama perjalanan melalui turbin, uang dapat diambil untuk dipanaskan dalam alat pemanas atau boiler ya. Panaskan lagi. Dan kembali pada suhu yang lebih tinggi yang diperluas. Hal ini dilakukan untuk menghindari masalah erosi dan korosi pada bila-bila dan pada bila turbin ya, dan meningkatkan output dan daya efisiensi. Tapi dia dari pemanasan tetap dari boiler tadi, dari tungku ya. Dari pemanasan mungkin juga atau dua atau tiga. Bisa dia satu tungku maksudnya. Dasar penolakan panas, berarti dia pengeluaran turbin regeneratif, tidak turbin kondensasi, berarti dia tujuannya dikondensasi atau diuapkan, didinginkan ya. Turbin kondensasi, untuk skala kecil, kalau tidak boleh langsung dibuang. Turbin tekanan balik atau turbin stopin. Pengeluaran turbin, di sebagian besar dari uap diekstrak dari beberapa titik, dikembangkan ya. Cocok pada turbin di mana tekanan cukup untuk yang digunakan. Sisanya harus melalui turbin. Terakhir dikendalikan oleh satu gear ya, bisa dengan perbedaan antara berpular dan perpesatan beban listrik. Jika beban listrik, uap-uapnya lebih besar. Pada saat beban listriknya turun, ya berarti uapnya dikecilkan. Dan ini cocok di mana permintaan ganda uap satu untuk daya dan satu lagi untuk panas. Artinya ada dua fungsi. Jadi panasnya tadi tidak langsung dikondensasi ya, tidak memanaskannya. Namanya untuk pengeringan pada isu bulan. Contohnya pertama, langsung keluar ya exhaust, langsung exhaust kondensasi ya, ini generator. Kemudian ini dipanaskan lagi, tekanan ini dipanaskan lagi, baru dia berkondensasi. Ke reheat sama ya ini ya. Jadi sebelum ke turbin, kalau sini kan dua sumber ya, dua sumber, ini tekanan sendiri, ini tekanan sendiri. Kalau ini sebelum keluar dipanaskan dulu. Uap yang sudah masuk dipanaskan lagi, sehingga nanti untuk mengurangi korosi tadi gitu ya. Panas, pulangnya baru kondensasi. Kondensasi berarti dia kondensor sebelum dijadikan air gitu ya. Regeneratif, sebenarnya ini ada menggabungkan sejumlah cabang pengeluaran di mana proporsi kecil dari uap terus dikeluarkan untuk tujuan pemanasan air umpan. Nah, ya, air masuk tadi dipanaskan lagi ya. Menaikkan efisiensi termal dan pembangkit. Sehingga sekarang semua pembangkit listrik tenaga uap dilengkapi dengan pengaturan detik atau pengaturan regeneratif. Dan efisien ya, tidak masuk air dingin, tapi air yang sudah panas yang dimana berasal dari uap, bukan air dingin. Kondensasi ini sebagian besar dia menggunakan ini kondensasi karena nanti
akhir daripada uap tadi harus dikondensasi supaya jadi air dan dia akan mengurangi uap. Nah, kita lihat di sini contoh apa gunanya kondensasi tadi. Kita semakin mana dia, sebentar dia juga begini. Dari soal ini ya. Pembuangannya nanti ya. Nah, ini dia. Masuk UV dari sini ya, Mbak. Saya cepat itu. Nah, ini dalamnya ya, dalam turbin ya. Tadi kan pakai bungkus. Masuk ke ini ya, uap panas ya, tekanan. Mulai dari gear yang depan gitu ya, sampai ke belakang. Ini berarti dia seperti bukan reaksi ya, impuls nih ya. Tidak ada yang bergerak, nozzle-nya tetap diam. Masuk terus, ubin kan makin lama ke sini kan, makin berkurang deh kan tekanannya. Ini paling tinggi di sini paling depan. Nah, di sini dia tadi untuk dihapus kondensasi. Nah, hasil pembuangannya masih uap kan, masih uap. Ini uap panas tinggi, ini makanya warnanya dibedakan. Tekanan ini lebih rendah daripada sini, gitu ya. Panasnya lebih rendah. Karena sudah menggerakkan, energinya sudah sebagian dipakai untuk menggerakkan bilah-bilah dari turbin. Nah, ini yang perlu kita kondensasi tadi. Kalau ini dibiarkan, ini kan menjadi tekanan, sehingga akan menghalangi gerak datangnya uap baru kan, uap baru. Menghalangi di sini. Makanya ini perlu dikondensasi. Atau nanti perlu diambil lagi, dipanaskan lagi ya untuk reheater ya, pemanasan kembali ujungnya ya. Karena kenapa dia perlu kondensasi tadi? Supaya ini uap. Jadi kalau dia dingin kan dia cair jatuh ke bawah, sehingga ruang di sini akan menjadi kosong lagi atau yang baru. Ini dinginkan kosong baru. Nah itu apa prosesnya? Perlu kondensasi tadi ya. Jadi kalau semua pembangkit listrik menggunakan ini, karena tidak bisa kita bawa langsung merusak lingkungan ya, panas. Nah, non kondensasi, nah, lubang uap tadi yang keluar dari turbin tidak total ya, tetapi habis di atmosfer. Disebut non kondensasi. Tapi ini biasanya kecil ya. Bahwa tidak pulih untuk air umpan. Tidak dikembalikan maksudnya ya, air umpan. Kalau ini kembalikan ke air umpan boiler. Sini dia tidak kalau besar biasanya turbinnya, kalau besar dia pasti dia menjadi uap masih besar ya. Karena balik adalah topping ya. Ini dia menolak uap setelah pemuaian. Nah, setelah dia memuai, nanti dia akan tekanannya rendah, digunakan untuk tujuan pemanasan. Jadi outputnya nih ya, baliknya. Jadi turbin tekanan balik memasuk daya listrik secara energi panas. Turbin tekanan balik umumnya digunakan untuk industri gula atau uap, karena dia output dari tadinya ya, panasnya tadi masih digunakan, tidak langsung dikondensasi ya, jadi disalurkan ke peralatan-peralatan pemanas yang digunakan untuk memanaskan bahan-bahan tertentu. Jumlah silinder, nah ini sebagian besar pembangkit listrik menggunakan multi silinder. Nanti multi silinder ini gunanya juga untuk pengereman ya. Itu semua silinder tunggal adalah tahap turbin disimpan dalam satu casing ya. Kita sebut silinder tunggal. Jadi silinder tunggal menggunakan satu poros. Kemudian multi silinder, turbin output yang besar ya. Jumlah tahap yang dibutuhkan menjadi sangat tinggi sehingga tambahan bearing diperlukan untuk menutup poros tadi karena berat ya. Karena ini multi silinder yang digunakan. Kebanyakan untuk yang besar multi silinder ya. Berdasarkan penataan silinder, aliran tunggal dari silindernya ya, aliran ganda dan aliran balik. Aliran tunggal dalam turbin, aliran tunggal uap masuk di salah satu ujung. Aliran tunggal ya, salah satu kiri atau kanan. Ada arah sejajar, sumbu yang muncul di ujung lainnya. Karena silinder tinggi dengan untuk aliran tunggal, dia disebut dengan pada turbin kecil ya. Nah, yang harus ganda ini uap masuk di pusat dan membagi dua bagian melewati sumbu itu yang pembangkit tadi ya. Melalui pembagi sumbu rotor, silinder tekanan rendah biasanya digunakan aliran ganda ini. Rendah ya. Ini tunggal, aliran ganda, aliran balik. Ini aliran balik. Berapa jumlah shaftnya? Asnya ya, tandem atau lintasan gabungan. Banyak turbin multisilinder menggunakan poros tunggal ya. Dan generator tunggal seperti turbin-turbin disebut sebagai turbin senyawa tandem.
ujungnya langsung ke generator yang gerakan putaran yang lebih lintas. Untuk lintasan gabungan, dua poros yang digunakan menggerakkan pembangkit terpisah. Jadi dia ada dua porosnya, generatornya juga dua. Mungkin salah satu dari pengatur turbin, ukuran pembangkit terbatas, atau keinginan untuk menggerakkan saving atau pembangkit setengah. Kecepatan yang berbeda nanti. Nah, pilihan terakhir atau kecepatan setengah tadi disukai untuk tegangan sentrifugal. Itu dapat lagi digunakan untuk memberikan area yang besar, kecepatan yang lebih kecil, dan kerugian yang lebih kecil. Kemudian berdasarkan kecepatan rotasi putarannya ya, ada dua, konstan berarti ini untuk pembangkit tenaga listrik, kemudian variabel yang untuk yang mobile atau yang bergerak. Nah ini tadi kecepatan turbin yang harus didukung generator, nanti dia kecepatannya nih aneh ya, adalah 120 dikali siklus per detik atau frekuensinya dia berapa per detik dia putarannya, dan jumlah kutub. Nah kutubnya ada 2, ada 4, ada 8 ya, kebanyakan 2 dan 4. Ini frekuensinya kalau di listrik, kalau kita kan 50-60 Hz, sehingga untuk apa namanya kutubnya 2, maka untuk frekuensinya 60 Hz ini akan kita dapatkan 3600. Sedangkan untuk frekuensi 50 Hz kita dapatkan dia putarannya, diperlukan putarannya supaya dapat frekuensi 50 Hz ya, diperlukan putarannya 3000 untuk kutubnya 2. Kalau kutubnya 4 yang 60 Hz tadi dia 1500, sedangkan untuk 4 kutub untuk frekuensi 50 Hz didapatkan putarannya 750 rpm. Sedangkan putaran dari generator itu sangat tinggi, jauh di atas 3000 atau 3600 yang dua kutub ya, atau 1000, apalagi 1500 atau 750 ya. 1200. Tinggal masukin ya, 120 dengan 60 dibagi 2 gitu kan. Nah, kalau dia 50 ini kan sorry, 50 ke 100 12.000 6.000 ya. 6.000 dibagi 2 3.000 frekuensinya. Frekuensi kutub. Ya kan? Nah, 6.000 bagi 2. Kalau dibagi 4, dapatnya 1.500. Kalau 50 Hz ya. Kalau 60 Hz, tapi dia ini 3.600 untuk frekuensi 60 Hz kutubnya 2. Kutubnya 1 ini, kutubnya 2, 50 Hz 3.000. Ini adalah kutubnya 4 untuk 3.000. Kalau dia 60 Hz kutubnya 4, berarti dia ini 1.600 ya. $1.800 ya. Kalau untuk frekuensi 60 Hz kutubnya 4. Ini kalau kutubnya 8 nih. Untuk 50 Hz ya. 50. Ini kan contohnya 50 detik ya. 60 nih. 1.600 untuk kutub 2 ya. Kutub 4 ya, ini kutub 2 50 Hz. Ini kutubnya 4 untuk 50 Hz, kutubnya 8 50 Hz. Kalau ini kutubnya 4 untuk 60 Hz berarti dia 1.800 RPM ya. Nah, sedangkan listrik yang dihasilkan itu kecepatannya sangat tinggi nanti saya. Bisa sampai 30.000 RPM. Sedangkan dia hanya diperlukan untuk frekuensi untuk tetap nih ya 1.000 3.000 paling yang 50 atau 3.600 lah. Kalau untuk 3.000 kan 10%-nya cuma. Kalau 3.600 lebih dari 10% ya. Nah, padahal dia kecepatannya tadi adalah 30.000 RPM. Sehingga perlu pengurangan nanti. Nah, pengurangan nanti perlu pengurangan. Nah, tidak bisa kita tekanan kita kurangi ya, rugi kita. Kalau yang variabel ini dia adalah gunanya untuk yang bergerak tadi ya, seperti kapal atau kereta. Sekarang kereta nggak ada ya, kapal ya, kan? Tapi dia menggunakan turbin uapnya adalah menggunakan gas ya, sehingga menggunakan gas. Jadi dia memiliki unit gear ya untuk membedakan kecepatan dengan putaran yang sama daripada turbin. Nah, gear yang besar akan menghasilkan putaran yang lebih pelan, gear yang kecil putarannya akan lebih besar.
Karena untuk mencapai satu putaran yang kecil kan lebih cepat dia daripada yang besar. Nah, ini dia pakai gear untuk mengatur kecepatan. Nah, nanti yang bergerak itu kan kecepatan nggak konstan ya. Konstan itu adalah yang diam tadi sebagai pembangkit. Jadi untuk menggerakkan kapal, kompresor, atau nanti blower ya. Karena blower nanti kecepatannya bisa diatur kan. Dan pembangkit frekuensi variabel. Nah, ini jarang pembangkit variabel, jarang. Karena frekuensi itu tetap ya, 50-60 Hz. Biasanya yang bergerak. Ini udah tadi timbul sederhana. Ini contohnya ya, satu. Nabrak langsung nozzle-nya dengan beberapa bila-bila. Sederhana. Kita lihatin nanti ininya ya. Apa namanya videonya. Jadi dia kecepatan tekanan output dari nozzle tadi ya, uap tadi kecepatan 1000 sampai 1100 meter per detik. Kecepatan dorongnya ya, sehingga nanti kecepatan putarnya juga akan menjadi cepat hingga mencapai 30.000 rpm. Padahal, nah kalau ini untuk bergerak nggak masalah ya, tinggal kita atur gearnya, dia akan turun atau maksimal. Tapi kalau untuk generator, nah, dengan kecepatan rotasi tinggi dapat dimanfaatkan menggunakan generator atau mesin dengan pengurang gear. Nah, generator tidak bisa. Kalau kita gear rugi kita, kemudiannya tinggi. Makanya nanti ada pengereman. Kenapa dia bertahap itunya ya, turbinnya, tidak satu tingkat. Nah, turbin ini kecepatan meninggalkan uap juga cukup mengakibatkan kehilangan energi. Ya. Carry over loss energinya juga turun. Sehingga daya akan turun kan, energi turun. Kerugian itu disebut kerugian meninggalkan kecepatan dari loss of. Jadi ya, kerugian meninggalkan loss dari bawah misalnya dari ya. Nah, dia kerugiannya juga akan cukup besar. Nah, kerugian meninggalkan atau living loss ini cukup tinggi ya, sampai 11% dari energi kinetik awal. Kinetik adalah setelah turbin menjadi uap menjadi energi kinetik ya, energi tekanan jadi energi kinetik. Yang berarti dia memutar. 11% itu lebih dari 10%, cukup besar. Nah, jadi sebenarnya umumnya digunakan di mana daya relatif kecil dan dibutuhkan di mana diameter rotor sudah kecil. Nanti yang besar dia berbeda. Penggabungan turbin impuls. Udah tadi ya. Impuls dan reaksi tadi ya. Jadi untuk mengurangi kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada yang dibutuhkan 30 rpm menjadi 3.600 atau 3.000, maka diperlukan penggabungan. Nah, penggabungan adalah sebuah metode untuk mengurangi kecepatan rotasi putar ya dari turbin impuls ke batas praktis atau batas yang diperlukan untuk pembangkit tenaga listrik. Kalau untuk yang bergerak, usah dia pindah gear saja. Kayak kalau di mobil pindah gigi dia. Nah, jika kecepatan tinggi uap diperbolehkan untuk mengalir melalui satu baris sudu yang bergerak menghasilkan kecepatan rotor sekitar 30.000 rpm. Ya terlalu tinggi untuk generator ya, menggerakkan generator. Frekuensi kita itu sangat tinggi nanti. 30.000 ya, jadi frekuensinya sangat besar. 50 Hz dikali 10, 500 Hz. Itu lampu kita pada putus. Mesin-mesin juga pada rusak. Juga akan meninggalkan kerugian atau living loss-nya yang 11% tadi ya. Nah, karena itu penting untuk menggabungkan beberapa penyempurnaan pada turbin impuls untuk penggunaan secara praktek ya, biar dapat putaran itu sesuai dengan kebutuhan generator. Nah, ini dimungkinkan dengan memanfaatkan lebih dari satu set nozzle atau sudu rotor ya dalam sebuah rangkaian. Ya, penguncian, nah ini dia penguncian, berarti dia macam pengereman ya, poros. Ya, tekanan uap atau kecepatan semburan diserap oleh turbin secara bertahap. Nah, living loss juga akan berkurang, jadi kerugian berkurang, kecepatan juga turun untuk kecepatan praktis seperti untuk pembangkit tenaga generator ya. Jadi tiga jenis, impuls tekanan gabungan, impuls kecepatan gabungan, baru tekanan dan kecepatan gabungan. Tekanan gabungan sebenarnya menggabungkan
Ya, penggabungan dilakukan hanya untuk tekanan uapnya saja, yaitu mengurangi kecepatan rotasi tinggi turbin di seluruh pemuaian uap, yaitu di dalam sejumlah langkah dengan menggunakan sejumlah turbin sederhana dalam rangkaian yang lengkap pada poros. Berarti gambar di bawah ya. Masing-masing turbin impuls terdiri dari satu set nozzle dan satu sudu bergerak, dikenal dengan sebuah tap turbin dengan namanya turbin di dan beberapa tahap ya. Tahap pertama, kedua, tiga. Tapi dia ini terakhir gitu bos. Nah, begini makin lama makin rendah. Nah, kayak pengereman dia ya. Gabungan tekanan jadinya tekanan. Jadi pembawa uap dari setiap baris sudut bergerak menghasilkan berhasil mengatur nozzle tadi ya. Dengan demikian kita dapat kata bahwa pengaturannya tidak lain adalah memecah seluruh penurunan tekanan. Tekanan dipecah, berarti akan lebih turun dia kan, pecah dari tekanan uap ke tekanan kondensor ya, untuk didinginkan. Dalam serangkaian penurunan tekanan lebih kecil di beberapa tahap turbin impuls. Dapat yang nabrak tadi ya, impuls kan menabrak karena turbin disebut turbin impuls tekanan gabungan. Tekanan dan aplikasi kecepatan ditampilkan nozzle dipasang di diafragma atau semacam penyaring lah ya, kunci di dalam casing. Diafragma itu memisahkan satu ruang roda dengan yang lainnya. Semua rotor dipasang pada poros yang sama ya, sehingga dia akan rem. Kalau dia berbeda ya nggak ada gunanya. Sehingga rotor atau itu dapat dikunci ke poros atau mungkin sebagian integral dari bagian atau sebagian ya. Nah, pembagian uap hanya terjadi di nozzle. Sementara tekanan tetap konstan di sudu bergerak karena setiap tahap adalah sebuah turbin impuls level. Jadi berapa tingkat dia, makin ke ujung dia akan makin pelan. Sehingga dia jika asnya sama, nah yang cepat dengan pelan tentu dia akan mengerem yang cepat, gitu kan? Itu yang pelan juga akan putarnya akan lebih cepat ya dari, tapi dia yang pelan akan mengerem yang cepat akan memutar yang pelan akan lebih cepat. Sehingga rata-ratanya nanti akan turun. Tahap pertama dengan tahap kedua, ya keduanya lebih rendah dengan yang tahap pertama, rata-rata akan turun ya. Yang lemah, yang pelan akan menahan yang cepat akan memutar lebih cepat yang pelan. Sehingga cepatnya rata-ratanya akan turun. Totalnya ya. Ya, kemudian yang kecepatan ini dia tahu tadi ya. Kemudian impuls gabungan kecepatan sederhana. Tadi tekanan ya, sekarang kecepatan. Dalam jenis turbin ini, penggabungan dilakukan hanya untuk kecepatan uap, yaitu menurunkan kecepatan diatur sebanyak penurunan kecil melalui banyak baris-baris sudut yang bergerak pada satu baris sudut. Nah, tadi dari sebuah nozzle atau satu set nozzle di arah sudut tadi ya, bergerak mereka pada rotor atau sama dengan tadi ya. Cuman dia kecepatannya yang diatur, moving rate-nya kecepatan diatur. Sama saja ya, tekanan itu menyebabkan kecepatan diatur juga akan menurunkan kecepatan. Ujungnya adalah supaya kecepatan turbin itu sama dengan kebutuhan generator. Intinya itu dia, kecepatan akan diturunkan. Makanya dia tidak bisa terus tetap nggak bisa. Diturunkan berikutnya apa yang diputar, sehingga dia ada beberapa lapisan dari bila-bila turbin. Jadi yang berbeda ya. Ini kan lebih cepat ya awal nih. Tapi makin ke sini dia makin setelah dia memutar ini akan pelan kan. Masuk ke sini. Ini satu as. Sehingga ini yang cepat, ini yang lebih lambat, tentu totalnya akan lebih turun ya. Nah, ini beberapa tingkat. Tingkat berikutnya juga seperti itu. Tingkat berikutnya akhirnya dia akan mengakibatkan nanti ini dalam satu lempeng ya, satu lingkaran. Nah, nanti masuk lagi ke berikutnya. Yang keduanya akan lebih pelan lagi kan. Nah, masuk lagi ke yang sama, ngerem lagi. Jadi dia akan kecepatan rendah dengan kecepatan lebih tinggi, nah, dia akan menjadi rata-rata lebih rendah. Dari yang tinggi ya, tentu dari yang rendah akan lebih naik. Sama dengan tekanan tadi. Tekanan ya kalau lebih rendah dia juga akan menyebabkan putaran lebih rendah. Nah, kecepatannya yang diatur, kalau tadi tekanan diatur. Kemudian ininya juga akibatkan nanti ini gabungan tekanan dan kecepatan. Dua-duanya masukkan ke lempengan-lempengan turbin yang berbeda. Ada kombinasi dari gabungan tekanan dan kecepatan. Ada dua roda atau rotor pada masing-masing, hanya dua baris sudu yang bergerak melekat yang menyebabkan dua baris roda
lebih cepat dari 13 meter. Setiap roda atau rotor kecepatan menurun, yaitu menurun kecepatan yang dicapai oleh beberapa baris dari nozzle tadi. Ada dua saja penurunan tekanan berlangsung, yaitu seluruh penurunan tekanan telah dibagi di dalam penurunan kecil, yaitu tekanan akan dibagi. Kemudian susunan nozzle pertama ada beberapa penurunan tekanan yang memberikan beberapa energi kinetik untuk uap dan tidak ada penurunan tekanan dalam baris sinus bergerak. Pada pertama ya, keduanya akan turun. Ini ada penurunan kecepatan dalam sinus bergerak. Kemudian kedua, penurunan tekanan tersisa langsung, tetapi kecepatan di sini meningkat dan penurunan kecepatan langsung di sinus bergerak dari rotor. Ini gunanya. Kenapa di tadi kita lihat ya, nanti kita tampilkan dulu ini ya. Contoh dari turbin. Nah ini dulu yang dari awal ya, dari awal dulu. Makanya jarak antara boiler dengan turbin itu tidak boleh terlalu jauh. Mulai ini output dari boiler tadi ya. Jalur utama daripada atau uap lewat pipa ya, panas ini masuk ke bagian daripada turbin, nanti baru digunakan nozzle yang ujungnya. Ini pengaturan tadi high pressure steam tepas. Yang dari awal tadi ya, nanti baru kita masuk ke turbinnya sendiri. Ini yang dingin dipanaskan lagi gitu ya. Yang kecepatannya tinggi ya, ini karena disimulasikan di api lain. Tadi kan, the superheater spray. Berarti the superheater itu berarti menurunkan ya, kalau superheater memanaskan. Aliran dingin ya, dari akan lebih dingin. Dari sini tadi heater kan. Yang baru dipisah untuk ini dia katup pengaman cek untuk mengatur banyaknya tekanan turbin yang uap yang masuk ke turbin. Tidak mau masuk ke turbin. Pengatur ya jumlah yang masuk. Nah, baru ya, ini bisa satu ya, cabang berarti dua turbin yang digerakkan dalam satu aliran. Jadi dia main steam stop, kontrol ya, katup, pengontrol dan penutup aliran utama. Katupnya ya, sebelum masuk ke turbin. Tadi masih jauh ya, kalau tekanan berlebih baru dia dibuang. Sini dia mengatur banyak sedikitnya uap yang memasuk ke stop atau stop aliran. Kalau berkembang besar bukan besar, kalau kecil betul. Nah, ini baru masuk ke turbin. Dan dikoppel nanti ke generator. Ya, pengaturannya ya, besar kecilnya. Jadi agak masuk ke ini sebelum. Nah, ini masuk ke turbin ya. Nah, maka beberapa lapis ini, tidak satu tingkat ya, beberapa lapis. Gunanya tadi apa ya? Untuk pengereman, untuk kecepatan tinggi tadi. Ini diafragmanya tadi. Macam pori-pori gitu ya. Untuk kanan ini sebagian masuk ini karena ada lubang ya. Jadi akan terjadi bilah berikutnya akan lebih pelan atau pengereman. Kalau tidak dia terlalu tinggi kecepatannya karena dia nggak ada gear ya kalau untuk dia makin ke sini energinya kan makin kurang ya, sehingga kecepatan di sini akan lebih rendah dibanding kecepatan yang awal. Nah ini juga beberapa tingkat nanti ya. Ini baru sisa atau blending ya, yang perlu
dinginkan atau direheat lagi. Nah, seperti itu dia untuk pergerakan turbin dari awal output boiler ya, buat turbin. Nah, nanti satu lagi, jalankan dulu ini ya, nanti kita tambahkan. Di dalam turbinnya khusus nanti ya, untuk pengereman tadi. Ini sama tadi impuls reaksi tadi kan, gabungan antara impuls berarti dia uapnya langsung menabrak sudu. Reaksi adalah karena gerakan keluar dari ujung nozzle-nya uap yang kecepatan tinggi disebutkan reaksi berputar. Nah, cuman dia gabungan reaksi impulsnya diambil dari output dari reaksi. Ya, kita lihat kan tadi ya, impuls dan reaksi. Yang harus compare kan saling mendorong gitu ya. Jadi kalau jangan arahnya reaksi arah kanan, arah jam, kemudian nozzle-nya mendorong berlawanan arah jam, itu dia ngerem nanti. Jaraknya akan berkurang. Dia selalu harus konvergen. Sehingga dia geraknya sama arahnya gitu ya. Sehingga dia menambah tenaganya, tenaga putarnya gitu ya. Bukan mengurangi. Sama yang tadi ya. Satu apa namanya, yang bipolar, satu input reaksi dulu baru impuls ya. Kalau impuls ya sendiri tadi yang di depannya. Ini untuk dalam prakteknya, umumnya untuk mengurangi jumlah tahap, kecepatan uap diatur lebih besar dari kecepatan sudu. Kecepatan uapnya lebih tinggi dari kecepatan putar. Nah, ini dalam hal ini defibrillasi atau dulunya sekitar 1 sampai 2 kecil ya. Ini digunakan terutama untuk semua pembangkit listrik di mana turbin ini yang banyak suksesnya. Contohnya turbin adalah turbin reaksi Parson, pembangkit listrik 30 MW ke atas ya, menggunakan turbin impuls reaksi. Jadi gabungan tadi ya. Jadi reaksi dulu, ini impuls reaksi sebenarnya kerjanya reaksi dulu baru impuls ya. Kalau impuls saja dia diam kan, reaksi dulu, karena itu baru. Keuntungannya dari mesin uap ya, ininya lebih kecil ya, karena nggak ada piston. Ya, dia untuk yang gesekan akan berkurang. Kapasitas bebannya besar. Jadi dia jauh lebih besar dibandingkan dengan mesin uap. Sampai nanti dayanya sampai 200.000 horsepower. Jadi kalau kita jadikan watt ya ini 1 kilo, kalau dalam kilonya kan ini 0,7 ya. Diangkat 1 kilo aja nanti 1 horsepower itu adalah dia di bawah 200 mega ya, 200 mega watt. Karena 1 horsepower itu 746, 40-an ya, bukan 1 kilo. Masa sedikit ya dibandingkan dengan yang piston. Dan turbin uap umurnya itu lebih panjang dibandingkan dengan mesin. Mesin dia kan bergerak tadi ya, pistonnya itu yang menimbulkan umurnya lebih pendek. Ya, kan di sini tidak ada yang bergerak, hanya turbinnya saja ya, tidak ada piston, tidak ada roda. Gila untuk kecepatan jangkauan lebih besar dari kecepatannya, efisiensi termodinamika uap lebih tinggi. Ini baru kapasitas ini ya. Dari yang kecil, dari tadi kan 1 mega ya, nah, ini 500 kilo sampai 7,5 mega. Nah, kan alternator atau generator besar dia memiliki kapasitas bervariasi 10 sampai 90 mega. Nah, untuk unit ukuran besar memiliki kapasitas sampai 500 mega. Sedangkan yang umumnya dipakai dalam satu pembangkit itu adalah 200 mega. Ya, kita memerlukan beberapa pembangkit dalam satu kompleks pembangkit. Karena dari sisi keamanan ini juga lebih mudah. Jika ini 500 umpamanya, 500 kita satu, sini kita punya 500, 202, 101 kan jadi 3 kan. Memang ruangnya lebih besar, tapi dari segi keamanan ini lebih aman. Efisiensinya pasti lebih tinggi nih ya, karena satu. Tapi jika ini salah satu rusak, masih ada sisa yang lain. Kalau ini rusak 500-nya, mati listrik. Ini turbinnya 500. Ini berarti dia sekitar 480-an ya, listriknya ya. Nah, ini kan lebih bisa makanya kenapa yang kecil itu beberapa daripada yang besar.
Kecuali dia besarnya 14.000 ya, dikasih 2 ya. Pada ini 5 kan. Cuman kalau dia maintenance atau rusak satu, ya, satunya akan hilang separuhnya. Kalau ini kan kalau 5 bisa 2 maintenance masih hanya 40%, kalau ini 50%. Jadi duanya ada keuntungan. Kemudian untuk yang skala besar tadi dibutuhkan 3,5 sampai 5 kilo uap ya yang dibutuhkan untuk menghasilkan listrik 1 kWh dalam sejam ya. Dibutuh boiler menghasilkan itu, tinggal dikali nanti. Ini turbinnya, jadi daya turbin tidak sama dengan daya generator karena ada efisiensi. Jadi untuk mendapatkan nanti ini di bawah. Nah, untuk mendapatkan 100% dari generator kita perlu daya 105% dari 105 sampai 120 ya. 20 sampai 105. Nah, daya nih minimal dari PLN ya 0,8. Biasanya ada di atas ini. Ini perlu 120 sampai 125. Daya turbin untuk generator. Pokoknya 100 ini belunya 125. Tidak bisa di 100 kita ngarap 100 karena ada rugi kan. Nih, efisiensi generator. Karena gesekan, karena panas dan sebagainya ya. Itu juga menurun dayanya kan. Makanya ini perlu lebih tinggi. Jadi awalnya di sini nih, generator 1 kilo ini lebih 125. Nah, tentu nanti boiler juga lebih besar lagi kan daripada daya ini. Untuk menggerakkan dia 125% gitu ya. Sama kalau mesin-mesin umumnya ya, yang lebih besar itu dia efisiensi lebih tinggi. Hanya dari satu dia kan, kalau yang kecil kan gabungan dari semuanya nanti akan totalnya lebih besar ya. Kalau satuannya mungkin lebih kecil, tapi kalau totalnya akan lebih besar. Kemudian juga biaya perizinannya lebih rendah, tapi risikonya itu tadi kan, kalau rusak atau maintenance besar juga yang istirahat atau listrik yang tidak dihasilkan. Kemudian kebutuhan uang tentu dia lebih sedikit daripada beberapa ya. Dan ada juga risikonya tadi kan, risikonya kalau pada saat maintenance atau rusak, jadi listrik yang tidak dihasilkan jauh lebih besar. Ini kemampuan kapasitas adalah output maksimum dari sebuah operasi turbin. Nah, di bawah katup penghambat tadi ya, gas buangnya ditentukan pada setiap bukaan. Antara kemampuan dan peringkat dianggap kelebihan kapasitas. Ini dia faktor daya tadi. Daya 0,8% ya, 0,8 atau 80%. Jadi dengan menaikkan faktor daya sampai 90%, berarti efisiensinya lebih tinggi kan? Maka generator akan menyerap kemampuan turbin lebih banyak. Tapi tidak ada 100% ya, atau satu. Misalnya 0,8 sampai 0,95. 0,9 itu sangat bagus itu. Dia mengendalikan terbit uap adalah mengatur pasokan uap ke turbin untuk mempertahankan kecepatan rotasi untuk pembangkit nih ya, pembangkit. Di bawah berbagai kondisi beban. Karena beban bukan kita yang menentukan. Kita bisa memasok listrik sekian dayanya, tetapi yang dipakai itu tergantung daripada user. Sehingga dia bisa ada variasi dari kebutuhan. Tapi yang konstan itu adalah daya dasar dengan daya puncak. Seperti siang dari pagi sampai jam 6 sore, itu jam 6 atau jam 7 sampai jam 10 malam, itu adalah puncak. Itu lebih. Tapi siang pun malam pun pemakaiannya juga tidak bisa konstan. Jadi variasi ini yang ditentukan pasokan daripada uap ke turbin tadi. Bypass mengatur kontrol nozzle, ya, bukaannya lebih besar atau kecil, atau mengatur penyempitan. Sama juga ya, pasokan penyempitan kan pasokan yang berkurang. Tentu dengan boilernya tetap dijaga ya. Kalau ini udah disempitin berarti kan yang di dalam boiler akan bertambah kan, kurangnya lebih sedikit, tekanan akan naik, maka nanti akan dibuang ya. Nozzle tadi. Jadi diatur pembuangan nozzle atau pasokan ke turbin. Sehingga nanti daya turbin akan berubah. Itu dengan range tertentu ya. Tidak bisa dari mendekati nol tiba-tiba maksimal ya. Jadi dia bertahap. Kinerjanya dengan faktor proses aliran uap melalui pemuaian, kemudian laju aliran uap ke unit, efisiensi termal ya. Tapi dia tidak 100% tadi kan, karena ada karena pemuaian dari pipa, karena pendinginan dan segala macamnya ya. Ini dia kerugian tadi. Kemudian juga losses dari cerobong untuk ininya, kemudian mekanik geraknya ya, kemudian generator, kemudian baru radiasi ya, terhadap radiasi panas atau listrik. Sehingga ini tidak bisa 100% yang kita hasilkan itu yang kita.
Itu baru sampai ke trafo nanti ya. Nah, ujung trafo lain lagi. Bagian mekanis yang bergerak ya, termasuk bearing tadi, bagian pompa oli dan sebagainya ya. Kemudian kerugian generator, kerugian efisiensi generator tadi kan, kerugian listrik dan mekanik, kerugian exhaust, kemudian juga nanti meningkatkan sehingga penurunannya ya ke kondensor. Kemudian untuk keberhasilan operasi dari turbin uap diperlukan pasokan uap pada tekanan dan suhu konstan. Jika permintaan tidak berfluktuasi, kalau fluktuasi tentu dia akan disesuaikan. Tekanan uap dengan mudah diatur dengan cara menggunakan katup pengaman tadi ya. Jadi besar atau kecilnya katupnya ngatur. Keperluan daya lebih besar, berarti katupnya dibuka lebih besar. Daya yang diperlukan lebih kecil, dia akan ditutup lebih. Dan yang disalurkan lebih sedikit. Itu dengan boilernya juga diatur. Karena kalau dia dikurangi pasokan ke turbin, tentu sedangkan pemanasan dari tungku tetap, gitu kan? Berarti ada yang dibuang. Itu dia di boiler, untuk dijaga. Tidak, boilernya bisa meledak. Ini suhu uap mungkin berfluktuasi ya. Karena ya dari boilernya kan, panas dari boiler itu bisa tidak konstan. Bahan bakar terbakar karena beban berubah, fluktuasi udara ya yang masuk, kemudian variasi kadar air yang tertungku, variasi suhu air umpan, makin dingin dia akan makin fluktuasi uapnya akan berkurang, semakin panas dari economizer dia akan lebih bagus hasil uapnya. Kemudian baru pembersihan dari permukaan yang penyerap panas seperti boilernya ya, pipa-pipa boiler atau nanti yang memang boiler yang tabung air. Kemudian untuk turbin dapat ditingkatkan dengan menggunakan uap yang super panas tadi, superheater lagi. Nah, kenapa perlu superheater? Jadi uap yang sudah panas tadi dipanaskan lagi akan meningkatkan efisiensi dari turbin. Kemudian penggunaan uap udara, artinya uap yang sudah habis di karburat turbin ya, ini dia dibuat kondensor cepat. Ini dia tidak menghalangi. Tapi menghalangi, tapi dia seperti beban, menambah beban. Ini udah di tahap akhir nih untuk pengujiannya. Dan dayanya berapa dihasilkan? Itu masing-masing dari daya boiler ke turbin, ada efisiensi, rugi. Dari daya turbin ke generator juga ada rugi-rugi, ada efisiensi. Dari nanti generator ke trafo ada lagi. Trafo juga ada efisiensi. Jadi input trafo sama output tidak akan sama. Tidak ada penurunan. Nanti penurunan dari jaringan bisa dinaikkan lagi dari trafo. Pengaturan katup tadi ya, daya, katup pengembangan uap, pengaturan kecepatan, jadi untuk semakin cepat dia daya akan lebih besar ya. Kemudian pengaturan kecepatan selama jalan, berarti dari boiler menuju turbin itu diatur karena dia tidak bisa terlalu dekat ya, karena sangat panas tentu tidak ada jarak, sehingga dia ada kemungkinan penurunan. Ini keseimbangan tadi, jaga antara input dan output. Kondisi uap ditentukan oleh pengukuran tekanan atau persediaan sama ya dari boiler gasnya. Kemudian pemisahan berkala untuk efisiensi panas dicek terus menerus gitu ya. Sebenarnya diceknya adalah dengan tekanan, mengecek tekanan itu beberapa variabel sudah bisa sekali. Kalau dia turun pasti ada ditunggu kah, boilernya kah, jumlah ininya kurang, atau bahan bakarnya, atau yang kemarin pembuangan asapnya yang terkawal. Nanti akan mengakibatkan penurunan dari kualitas dari kemudian efisiensi termal panas ya, tergantung pada faktor tekanan uap dari ya, tekanan dan suhu itu menentukan. Kemudian cerobong uap dan suhunya, kemudian jumlah bladingnya, semakin banyak bladingnya akan lebih cepat dia dihidupkan. Kemudian nggak lemas bagi yang bergerak ya, pastikan 4-6 bulan oli atau nanti gemuk. Ini yang 15 kemudian tadi kapasitas turbin kapasitasnya berapa semakin ditentukan. Ingat kapasitas generator tidak bisa sama dengan kapasitas turbin. Harus lebih besar turbinnya. Begitu juga nanti kapasitas boilernya harus lebih besar. Karena ada rugi-rugi nanti kan. Bisa pas, dia membutuhkan pasokan sekian
langsung kita pasok juga dari bulan sekian. Karena dia memerlukan jarak kan, sehingga dia perlu lebih besar inputnya daripada output. Apakah outputnya turbin atau generator lebih besar. Nah, untuk itu juga tunggu dan bahan bakar. Berubah dari awal sampai ke ujungnya harus dia ada rugi-rugi dan efisiensi. Efisiensi termalnya berapa? Semakin tinggi efisiensinya itu akan menyebabkan pemakaian uapnya lebih efisien. Andalan masing-masing bagian ya. Karena ini banyak yang sifat panas ya, sehingga ya harus tahan korosi, gitu ya, tahan kebocoran, karena ada yang bagian-bagian yang sangat panas. Kemudian juga untuk lokasi harus dekat dengan sumber air untuk kondensasi pengembunan daripada uap menjadi air. Ini udah masuk generator ya, generator udah masuk ke habis punya pembangkit kita. Generator mengubah energi poros tadi, energi putar tadi menjadi listrik dengan cara memutar magnet di dalam lilitan, sehingga dia akan menghasilkan listrik. Dari listrik melewati lilitan akan menghasilkan magnet itu untuk mengangkut kontainer-kontainer yang besi ya, kapal. Pakai magnet tidak permanen ya. Nah, kalau ini magnet permanen, yang bergerak, ada rotor dan stator nanti ya, dan akan belajar di mesin-mesin listrik. Dia hanya sampai menggerakkan generator ya, setelah itu generator nanti ada ininya sendiri nanti. Jadi dia adalah mengubah energi poros gerak memutar tadi ya menjadi energi listrik, dengan dimana perputaran tadi adalah memutar magnet di dalam lilitannya. Lalu nanti dia generator, dia menghasilkan kalau generator 3 fasa ya, yang akan menawarkan keekonomisan 3 di tengah 380 sampai 400. Ini baru untuk pembangkit dan transmisi atau jaringan. Kemudian keguruan generator adalah karena nanti muncul panas, makanya perlu pendingin di rumah daya itu nanti perlu pendingin. Terus mungkin nggak boleh pendingin air, koslet nanti kalau di generator. Di turbin benar air bisa, kalau kan di generator tidak, jadi dia berupa udara yang didinginkan. Hindari kerusakan gulungan karena dia kan panas gulungan. Lilitan tadi ya, dia bergerak akan menghasilkan aliran listrik. Kalau aliran listrik akan menyebabkan panas. Kalau tegangan listrik tidak menyebabkan panas, selagi tidak ada arus yang mengalir. Nah, contohnya kita kontak itu, dua-duanya kan terpisah. Ada tegangan kalau kita ukur, tapi tidak ada arus. Nah, ini arusnya di gulungan. Menyebabkan panas, maka perlu pendingin. Pendinginnya tidak boleh air. Nah, dia adalah udara atau hidrogen yang didinginkan. Biasanya untuk yang skala besar itu dalam kondisi hidrogen pendingin. Kalau genset kita nanti ya itu dia bisa dengan udara sekitarnya saja ya. Nah, kalau motor nanti piston dia pakai oli, kalau ini nggak bisa karena dia ada lilitan gitu ya. Nah, nanti oli itu kan dia penghantar koslet nanti. Nah, dia pakai heat exchanger menggunakan pendingin. Panasnya dialirkan ke bagian lain sehingga gulungannya tadi akan menjadi lebih dingin. Itu dengan ventilasi yang cukup ya, soal aliran udara atau hidrogen pendingin. Ini beberapa contoh. Kasih terluar, ada kilowatt turbin, generator, ini yang dipakai ya, tegangan, masa, frekuensi, dan faktor daya. Faktor daya tadi yang menentukan bahwa tidak 100% energi gerak dari turbin menjadi listrik di generator. 0,8 sampai 0,9. 5 biasanya. Tidak ada yang satu. Mau kita satu. Ini ya. Nah, untuk menyalurkan energi listrik tadi dari pembangkit yang berbeda, atau dari ya walaupun dari satu kompleks ya, umpamanya ada 3 pembangkit nanti yang salurkan, berarti dia harus nanti tegangannya harus sama, fasanya harus sama, frekuensinya harus sama. Daya bisa beda-beda, tergantung ya, daya kan tinggal pasukan, tapi yang sama itu adalah tegangan, fasa sama frekuensi. Sehingga nanti tidak akan merusak motor atau lampu yang telah disambungkan. Namanya nanti sinkronisasi antara satu pembangkit dengan pembangkit lain disamakan dulu baru masuk ke jaringan. Sebuah pembangkit seperti itu.
Ini kondisi uapnya, ya, tekanan uap, suhu, tekanan pemanasan ulang, dan temperatur, tekanan pembuangan. Dengan pengaturan pembuangan, otomatis, ya, banyak otomatis itu ya. Dan aksesoris seperti katup menghenti untuk mengukur tekanan, penyempitan atau tensiometer putaran untuk turbin nanti dan generator ya. Karena dia putarannya harus jelas kan, berapa putaran per menit. Terutama untuk generator. Itu juga akan dihubungkan karena di satu as dengan apa namanya dengan turbin ya dia harus putaran turbinnya yang ya sama 50 sampai 60 Hz frekuensi yang dihasilkan. Berarti putarannya bisa 3.600, bisa 3.000 ya. Kalau dua kutub bisa 1.500 atau 1.800 empat kutub untuk frekuensi 60 atau 50 Hz. Itulah turbin. Nah, itu dia setelah ke apa namanya ke jaringan itu ada lagi sendiri ya. Ada trafonya, ada jaringannya, ada pentanahannya itu ya. Maka itu perlu tidak nanti bisa koslet nanti ya. Nah, setelah jam 7 sampai di sini perkuliahan kita habis kita untuk pembangkit tenaga uap. Minggu depan kita masuk ke panas juga ya, diesel ya, diesel. Nanti baru nuklir, uap, gas, baru air. Ya. Nah, kita tutup kuliah kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi kita minggu depan. Waalaikumsalam.